Aku tidak pernah menyangka, pria yang paling kupercaya justru menjadi orang yang menjual hidupku sendiri. Suamiku memaksaku masuk ke rumah seorang pengusaha kaya yang katanya lumpuh seumur hidup. Aku dibawa bukan sebagai tamu, bukan sebagai pekerja, melainkan sebagai istri pengganti, atas nama keselamatan rumah tangga kami. Setiap langkah di rumah itu terasa seperti berjalan menuju jurang. Suamiku berkata aku harus patuh. Katanya ini hanya sementara. Katanya aku harus berkorban demi masa depan kami. Bosnya duduk di kursi roda, tatapannya dingin, penuh rahasia. Tak banyak bicara, tapi keheningannya justru membuatku semakin ketakutan. Aku tidur dengan rasa bersalah, bangun dengan air mata, dan hidup dalam penyesalan yang tak bisa kuceritakan pada siapapun. Namun semua berubah di satu malam yang tak akan pernah kulupakan. Saat aku menoleh ke belakang, aku melihat sesuatu yang seharusnya mustahil. Pria lumpuh itu berdiri perlahan di hadapanku, dan di saat yang sama, suamiku, yang merasa paling berkuasa, justru jatuh berlutut, pucat, dan gemetar, karena rahasia terbesarnya akhirnya terbongkar. Malam itu, aku sadar, aku bukan korban tak berdaya. Akulah saksi dari kejatuhan seorang pengkhianat. Halo semuanya, selamat datang di channel Kisah Inspirasi. Di channel ini, kami menghadirkan cerita-cerita kehidupan yang penuh luka, pilihan sulit, dan keberanian untuk bangkit. Kisah yang akan kalian dengar hari ini bukan sekadar drama, tetapi cermin dari kenyataan bahwa kekuatan sering lahir dari penderitaan yang tak terlihat. Sebelum ceritanya dimulai, dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kami bisa terus berbagi kisah inspiratif yang menyentuh hati dan memberi makna. Terima kasih atas dukungan kalian, mari kita mulai ceritanya. Namaku Alia. Jika ada satu hal yang ingin kuubah dalam hidup ini, itu bukan kemiskinan, bukan masa lalu. Melainkan keputusan untuk menikah dengan orang yang salah karena alasan yang keliru. Aku menikah dengan Rangga 3 tahun lalu. Saat itu hidup kami sederhana, tapi tenang. Ia bukan pria kaya, juga bukan pria dengan mimpi besar. Namun ia pandai berbicara, tahu cara membuatku merasa dibutuhkan, dan selalu berkata bahwa kebahagiaan tidak harus mahal. Aku mempercayainya. Terlalu mempercayainya, awal pernikahan kami berjalan biasa saja. Kami tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggir kota. Aku bekerja sebagai penjahit rumahan, sementara Rangga berpindah-pindah pekerjaan hingga akhirnya diterima sebagai sopir pribadi seorang pengusaha besar bernama Tuan Wiratama. Sejak hari itu, segalanya mulai berubah, perlahan, tapi pasti. Rangga yang dulu pulang dengan senyum, kini lebih sering datang dengan wajah lelah dan sorot mata gelisah. Ia jarang bercerita. Jika kutanya, ia hanya menjawab singkat, seolah hidupnya kini adalah beban yang tak boleh kusentuh. Aku mencoba mengerti. Kupikir, mungkin tekanan kerja. Mungkin dunia di luar sana memang sekeras itu, namun perubahan itu bukan hanya soal kelelahan. Nada suaranya berubah. Kesabarannya menipis. Dan tatapannya, tak lagi melihatku sebagai pasangan, melainkan seperti seseorang yang sedang menimbang sesuatu. Aku mulai sering ditinggal sendirian di malam hari. Rangga pulang larut, kadang hampir subuh. Alasannya selalu sama, urusan bos. Aku tahu Tuan Wiratama adalah pria kaya raya yang lumpuh akibat kecelakaan, tinggal sendirian di rumah besar dengan sedikit pelayan. Rangga sering bilang, bos itu sulit ditebak. Sedikit salah, aku bisa dipecat. Aku tak tahu, kalimat itu bukan peringatan, melainkan awal dari bencana. Suatu malam, Rangga pulang dalam keadaan berbeda. Ia duduk lama di tepi ranjang tanpa bicara. Tangannya gemetar. Aku menunggu, menahan napas, sampai akhirnya ia menatapku dengan mata merah. Alia, kalau suatu hari aku minta sesuatu yang berat, kamu mau percaya sama aku? Tanyanya pelan, pertanyaan itu membuat dadaku sesak. Aku tak menjawab. Karena dalam pernikahan, pertanyaan seperti itu seharusnya tak pernah muncul. Hari-hari berikutnya terasa aneh. Rangga mulai mengatur caraku berpakaian, caraku berbicara, bahkan caraku duduk. Katanya hanya ingin aku terlihat sopan jika suatu hari harus bertemu orang penting. Aku menuruti, meski hatiku mulai curiga, sampai akhirnya, pada satu malam hujan, ia berkata dengan suara yang tak pernah kudengar sebelumnya, dingin dan tegas, aku punya masalah besar. Dan kamu satu-satunya jalan keluar. Saat itulah aku sadar, pernikahan yang kupikir aman, ternyata hanya menungguku jatuh ke jurang. Aku belum tahu apa yang akan terjadi. Belum tahu pengorbanan apa yang diminta. Namun naluriku berteriak keras, bahwa sejak malam itu, hidupku tak akan pernah sama lagi. Malam itu hujan turun tanpa jeda,
seolah ikut menekan dadaku yang sejak tadi terasa sesak. Rangga duduk di ruang tamu dengan lampu sengaja dimatikan, hanya cahaya dari luar jendela yang menyinari wajahnya setengah gelap. Aku berdiri beberapa langkah darinya, menunggu penjelasan yang sejak sore menggantung di udara. Aku punya utang, katanya akhirnya. Suaranya pelan, tapi berat. Aku terdiam. Utang bukan hal asing dalam hidup kami, tapi nada suaranya kali ini berbeda. Bukan ada orang yang butuh bantuan, melainkan orang yang sudah terpojok. Berapa? Tanyaku hati-hati. Rangga tertawa kecil, tawa yang terdengar kering dan kosong. Lebih dari yang bisa kita bayar seumur hidup. Ia lalu bercerita terbata-bata. Tentang sebuah kesalahan di tempat kerja. Tentang dokumen penting milik Tuan Wiratama yang hilang. Tentang kemarahan seorang pengusaha besar yang selama ini dikenal dingin dan tak pernah memberi ampun. Rangga bersumpah ia tak berniat ceroboh, tapi semua sudah terlanjur. Tuan Wiratama nggak mau lapor polisi, lanjutnya. Tapi dia minta jaminan. Aku mulai gelisah. Jaminan apa? Rangga menunduk. Tangannya menjpol. Lama sekali ia terdiam, seolah mencari keberanian untuk mengucapkan kalimat berikutnya. Saat akhirnya ia menatapku, aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya, ketakutan yang bercampur dengan tekad egois. Dia kesepian, kata Rangga. Sejak lumpuh, hidupnya kosong. Dan dia butuh seseorang? Di rumah itu. Aku mengernyit, belum sepenuhnya paham. Maksud kamu? Rangga menarik napas panjang. Kamu akan tinggal di sana. Mana-mananya. Secara resmi, dunia seolah berhenti berputar. Resmi bagaimana? Suaraku bergetar.ia memejamkan mata. Sebagai istri pengganti, aku mundur satu langkah. Rasanya seperti ditampar keras. Kata-kata itu terlalu kejam untuk dicerna. Aku ingin tertawa, mengira ini lelucon buruk. Tapi wajah Rangga terlalu serius untuk sebuah candaan. Kamu gila? Teriakku. Aku istrimu. Aku tahu. Bentaknya balik, lalu suaranya melemah. Tapi ini satu-satunya cara. Dia nggak minta yang aneh-aneh. Dia lampu, Alia. Dia cuma butuh ditemani. Kalimat itu tidak menenangkanku sama sekali. Justru membuat dadaku semakin sesak. Sejak kapan kelumpuhan seseorang menjadi alasan untuk menghapus harga diri orang lain? Aku menangis. Memohon. Bertanya di mana posisiku sebagai istri. Namun Rangga justru bicara soal pengorbanan, soal kesetiaan, soal masa depan yang akan hancur jika aku menolak. Ia bilang ini hanya sementara. Ia bilang semua akan kembali normal setelah utang lunas. Tolong percaya sama aku, katanya lirih. Kalau kamu nggak mau, aku habis. Aku menatap pria yang kunikahi. Pria yang dulu berjanji melindungiku. Dan saat itu aku sadar, janji itu telah lama mati. Paginya, Rangga membawaku ke rumah besar milik Tuan Wiratama. Pagar besi tinggi, halaman luas, dan bangunan megah yang terasa dingin meski matahari bersinar terang. Aku merasa kecil. Tak berdaya. Seperti barang yang diantarkan dengan rapi, Tuan Wiratama menyambutku dari kursi rodanya. Tatapannya tajam, penuh perhitungan. Ia tidak tersenyum, tidak juga menunjukkan rasa puas. Hanya menatapku lama, seolah sedang membaca seluruh hidupku. Kamu tidak datang ke sini dengan kemauanmu, katanya tenang. Kalimat itu membuat lututku lemas. Karena untuk pertama kalinya, ada orang yang melihat penderitaanku tanpa aku harus menjelaskannya, dan di sanalah aku berdiri, di awal kehidupan baru yang tidak pernah kupilih. Dengan satu pertanyaan besar di kepalaku, sejauh apa seseorang bisa mengkhianati cinta demi menyelamatkan dirinya sendiri? Aku pikir keputusan terburuk sudah terjadi malam saat Rangga mengucapkan kata, istri pengganti. Ternyata aku salah. Karena yang lebih menyakitkan bukan permintaannya, melainkan cara ia memaksaku menerimanya. Sejak hari itu, rumah kontrakan kami tak lagi terasa seperti rumah. Udara di dalamnya berat, seolah setiap sudut menyimpan tekanan yang siap meledak. Rangga berubah menjadi orang asing yang berbicara atas nama logika, bukan hati. Setiap kali aku menolak, ia selalu punya jawaban yang membuatku terpojok. Ini cuma sementara. Kamu nggak akan disentuh. Pas itu lampu. Oh ya. Semua ini demi kita. Kata kita terdengar paling kejam. Karena di dalamnya, aku sama sekali tidak dihitung. Aku mencoba kabur dari kenyataan dengan pekerjaan, dengan kesibukan kecil, dengan diam. Tapi Rangga tak memberiku ruang. Ia mulai mengatur hidupku dengan alasan persiapan. Pakaian mana yang harus kupakai? Cara duduk yang dianggap sopan. Nada bicara yang katanya pantas untuk lingkungan atas. Aku merasa seperti sedang dipoles. Bukan untuk dihormati, melainkan untuk diserahkan. Suatu malam, aku memberanikan diri bicara. Aku duduk di hadapannya,
menatap langsung ke matanya. Kalau aku pergi, kamu masih mau jadi suamiku? Rangga terdiam lama. Dan keheningan itu adalah jawabannya. Aku nggak punya pilihan, katanya akhirnya. Jangan egois. Kalimat itu menghantamku lebih keras dari tamparan manapun. Egois. Aku. Yang diminta menyerahkan hidup dan martabat. Disebut egois karena menolak, malam itu aku menangis sampai suara habis. Bukan hanya karena takut, tapi karena sadar, aku sedang sendirian, meski masih berstatus istri. Keesokan harinya, Rangga membawa koper. Bukan kopernya. Koperku, kita berangkat sekarang, katanya singkat, aku gemetar. Aku belum siap. Kalau kamu nggak ikut, aku pergi sendiri dan semuanya selesai, ancamnya pelan, itu bukan ancaman kosong. Aku tahu. Ia sudah memilih. Dan aku hanya punya dua pilihan, mengikuti, atau ditinggalkan dalam kehancuran. Sepanjang perjalanan menuju rumah besar itu, aku menatap jalan tanpa benar-benar melihat. Pikiranku dipenuhi kenangan pernikahan kami, janji, doa, tawa sederhana yang kini terasa seperti cerita orang lain. Saat mobil berhenti, kakiku terasa berat melangkah. Pagar besi tinggi kembali terbuka, seolah menelan diriku perlahan. Rangga berjalan lebih dulu, bahkan tak menoleh untuk memastikan aku mengikutinya. Di ruang tamu besar itu, Tuan Wiratama sudah menunggu. Duduk di kursi rodanya, tenang, seakan semua ini hanyalah urusan biasa. Rangga berbicara panjang lebar, tentang kesepakatan, tentang terima kasih, tentang kesempatan kedua. Aku berdiri di samping mereka. Diam, tak bersuara. Seperti benda yang sedang dipindahkan kepemilikannya. Saat semua selesai, Rangga menatapku sekali lagi. Bukan dengan cinta. Bukan dengan penyesalan. Melainkan dengan kelegaan, aku pulang dulu, katanya. Dan ia pergi, pintu besar itu tertutup perlahan di belakangnya. Bunyi klik kuncinya terdengar nyaring di kepalaku. Di saat itulah aku benar-benar paham, pengkhianatan terdalam bukan datang dari musuh, melainkan dari orang yang pernah kau sebut rumah. Aku duduk perlahan, menahan tangis, mencoba bernapas. Hidupku kini bukan lagi milikku. Dan babak terkelamku baru saja dimulai. Rumah itu terlalu besar untuk disebut tempat tinggal. Lebih pantas disebut penjara yang dibungkus kemewahan, langit-langit tinggi, lantai marmer dingin, dan lorong panjang yang seolah tak berujung membuat langkah kakiku terdengar kecil dan tak berarti. Para pelayan berjalan dengan kepala tertunduk, berbicara seperlunya. Seakan rumah itu memiliki aturan tak tertulis, jangan terlalu hidup, jangan terlalu ingin tahu. Aku diberi kamar luas dengan jendela besar menghadap taman. Indah, tapi asing. Tak ada satupun benda milikku di sana, kecuali koper yang tadi kubawa. Saat pintu kamar tertutup, dadaku terasa sesak. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku benar-benar sendirian, tanpa Rangga, tanpa pilihan. Malam pertama kulewati tanpa tidur. Setiap suara kecil membuatku terjaga. Langkah kaki di lorong. Denting jam besar di ruang tengah. Dan keheningan panjang yang terasa seperti sedang mengamatiku. Tuan Wiratama jarang terlihat. Jikapun bertemu, ia hanya menyapaku singkat, selalu dengan jarak. Tatapannya tajam, tapi tidak kasar. Justru itu yang membuatku gelisah. Aku tak tahu apa yang ada di kepalanya. Suatu pagi, aku memberanikan diri duduk di ruang makan bersamanya. Ia sarapan dengan tenang, tangannya bergerak pelan, terkontrol. Kursi rodanya selalu berada di posisi yang sama. Aku memperhatikan detail-detail kecil itu, mencoba menenangkan diri dengan rutinitas. Kamu tidak perlu takut, katanya tiba-tiba tanpa menatapku. Suaranya datar, tapi dalam. Aku terdiam. Tak tahu harus menjawab apa. Aku tidak akan memaksamu melakukan apapun, lanjutnya. Keberadaanmu di sini bukan untuk hal yang orang-orang pikirkan. Aku menatapnya, ragu. Kata-kata itu terdengar melegakan, tapi situasiku terlalu rumit untuk langsung percaya. Aku telah dikhianati sekali, dan aku tak ingin hancur dua kali. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Aku lebih banyak menghabiskan waktu di taman belakang, membaca, atau sekadar duduk diam. Namun ada hal-hal kecil yang mulai mengusikku. Kursi roda Tuan Wiratama kadang berpindah posisi saat aku kembali ke ruangan. Pintu-pintu yang sebelumnya tertutup, tiba-tiba terbuka, dan yang paling mengganggu, aku sering mendengar langkah kaki di malam hari. Langkah yang terdengar tegap. Bukan suara roda, aku mencoba menepis pikiran itu. Mungkin pelayan. Mungkin imajinasiku yang lelah. Namun naluriku tak bisa dibohongi. Ada sesuatu yang tidak beres di rumah ini. Suatu malam, saat hujan turun pelan, aku duduk di tepi tempat tidur, menatap jendela yang berembun. Rasa rindu, marah, dan kecewa bercampur jadi satu.
Aku bertanya pada diriku sendiri, di mana aku salah? Apa cinta memang selalu berakhir dengan pengorbanan sepihak? Ketika aku membuka pintu kamar untuk mengambil air minum, aku melihat bayangan bergerak di ujung lorong. Bayangan tinggi. Tegak. Aku membeku. Jantungku berdegup keras. Bayangan itu menghilang sebelum aku sempat memastikan. Malam itu aku tak tidur sama sekali. Keesokan harinya, Tuan Wiratama memanggilku ke ruang kerja. Ruangan itu penuh rak buku, dokumen tertata rapi, dan aroma kayu yang kuat. Ia menatapku lama sebelum berbicara. Aku tahu kamu merasa terkurung, katanya. Dan aku tahu, kamu tidak berada di pihak suamimu lagi. Kalimat itu membuat mataku panas. Ai tahu. Atau setidaknya, ia melihat, bertahanlah sedikit lagi, lanjutnya pelan. Kebenaran selalu menemukan jalannya sendiri. Aku keluar dari ruangan itu dengan pikiran kacau. Kata-katanya bukan ancaman, tapi juga bukan penghiburan. Seolah aku sedang berada di tengah permainan yang tak kupahami aturannya, dan malam itu, saat aku menutup mata dengan perasaan waspada, satu hal menjadi jelas, rumah ini bukan hanya menyimpan rahasia orang lain, tetapi sedang mengujiku. Perlahan, tanpa ampun, sejak percakapan di ruang kerja itu, tidurku tak pernah benar-benar nyenyak. Kata-kata Tuan Wiratama terus berputar di kepalaku, bertahanlah sedikit lagi. Kalimat sederhana, namun terasa seperti isyarat yang belum kupahami. Aku mulai lebih peka terhadap hal-hal kecil, detail yang sebelumnya kuabaikan karena takut. Pagi-pagi, saat aku berjalan melewati lorong utama, aku memperhatikan bekas langkah di karpet. Bukan bekas roda. Jejak itu samar, tapi jelas, sepasang telapak kaki. Aku menelan ludah, mencoba berpikir logis. Mungkin pelayan. Mungkin penjaga malam. Namun hatiku menolak penjelasan itu. Di ruang tengah, kursi roda Tuan Wiratama terparkir di sudut yang berbeda dari biasanya. Aku ingat betul posisinya malam sebelumnya. Aku berdiri lama, menatap kursi itu seolah menunggu ia bergerak sendiri. Tidak terjadi apa-apa. Tapi rasa dingin menjalar di punggungku. Siang hari, aku membantu mengatur buku di ruang kerja. Saat menggeser satu rak, sebuah map tebal jatuh. Sampulnya polos, tapi isinya membuat tanganku gemetar. Catatan medis, hasil fisioterapi, jadwal latihan otot. Tanggal-tanggalnya masih baru. Terlalu baru untuk seseorang yang katanya lumpuh total. Aku menutup map itu cepat-cepat, jantungku berdegup keras. Di kepalaku, pertanyaan bertubi-tubi muncul. Jika ini benar, lalu selama ini, apa yang sedang terjadi? Malamnya, hujan turun deras. Listrik sempat padam beberapa menit. Aku duduk di kamar, memeluk lutut, menunggu lampu kembali menyala. Dalam gelap itu, aku mendengar suara pintu terbuka. Bukan pintu kamar. Pintu di ujung lorong. Aku memberanikan diri membuka pintu perlahan. Lorong remang. Lampu dinding menyala setengah. Dan di sana, aku melihatnya, sosok itu berdiri membelakangiku. Tinggi. Tegap. Bahannya lurus. Ia tidak duduk. Tidak bersandar. Ia berdiri, napas tersangkut di tenggorokanku. Kakiku seakan membeku. Sosok itu berbalik pelan, dan tatapan kami bertemu. Wajah Tuan Wiratama tampak tenang, bahkan, lelah, jangan berteriak, katanya pelan. Suaranya berbeda, lebih hidup, lebih kuat. Aku menutup mulut dengan tangan. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Semua kecurigaan yang selama ini kupendam kini berdiri nyata di hadapanku. Ini bukan seperti yang kamu bayangkan, lanjutnya. Dan kamu berhak tahu. Kami duduk di ruang kerja. Ia berdiri sebentar, lalu duduk di kursi biasa, bukan kursi roda. Pemandangan itu membuat dadaku bergetar. Tuan Wiratama bersabda pelan, terakhir. Tentang pengkhianatan yang pernah ia alami. Tentang orang-orang yang memanfaatkan kelemahannya. Tentang rencana untuk menguji, bukan membalas, melainkan menyaring. Aku ingin tahu siapa yang setia karena hati, dan siapa yang setia karena keuntungan, katanya. Suamimu. Datang dengan tawaran. Kalimat itu menghantamku. Tawarannya jelas, aku. Tanpa paksaan dari siapapun. Tanpa empati, aku menolak menyentuh hidupmu, kata Tuan Wiratama tegas. Keberadaanmu di sini bukan hukuman. Ini cermin. Aku terisak. Marah, malu, lega, semuanya bercampur. Kenapa aku? Tanyaku, karena kamu satu-satunya yang tidak berbohong sejak awal, jawabnya. Dan karena kamu pantas dilindungi. Malam itu, aku kembali ke kamar dengan kepala penuh. Rahasia terbesar telah terbuka, namun konsekuensinya belum terlihat. Aku tahu, jika kebenaran ini terungkap ke Rangga, semuanya akan berubah. Tak ada lagi alasan.
Tak ada lagi sandiwara di balik dinding tebal rumah megah itu. Aku akhirnya mengerti, yang lumpuh bukanlah tubuh, melainkan nurani orang-orang yang rela mengorbankan orang lain demi dirinya sendiri, dan aku tak lagi berniat diam. Sejak malam rahasia itu terbuka, udara di rumah megah ini berubah. Bukan lagi dingin dan menekan, melainkan tegang, seperti senar yang ditarik terlalu kencang dan menunggu saatnya putus. Aku berjalan dengan langkah lebih mantap, bukan karena tak takut, tetapi karena aku akhirnya tahu kebenaran. Tuan Wiratama memintaku tetap bersikap seperti biasa. Kebenaran paling kuat saat datang tanpa teriak, katanya. Aku mengangguk. Dalam hatiku, ada amarah yang lama tertahan, kini menemukan arah. Beberapa hari kemudian, Rangga dipanggil ke rumah itu. Alasannya sederhana, penyelesaian akhir. Aku melihat mobilnya masuk dari jendela lantai atas. Dadaku berdegap keras. Ada bagian diriku yang ingin berlari, bersembunyi, menghindari tatapannya. Tapi ada bagian lain, yang lebih kuat, memintaku tetap di tempat. Rangga masuk dengan langkah percaya diri yang dibuat-buat. Wajahnya tegang, tapi ia mencoba tersenyum. Ia menatapku sekilas, seperti memastikan aku masih aman di posisiku. Tatapan itu membuatku muak. Di ruang tengah, Tuan Wiratama sudah menunggu, di kursi rodanya. Seperti biasa. Seperti sandiwara yang selama ini dipercaya semua orang. Duduk, kata Tuan Wiratama tenang. Rangga duduk, mulai bicara panjang lebar tentang rasa terima kasih, kesetiaan, dan kesempatan kedua. Ia bicara tentang masa depan, tentang janji-janji yang terdengar kosong. Aku berdiri di sisi ruangan, diam. Menyimak. Menyimpan setiap kata sebagai bukti. Ketika Rangga selesai, ruangan itu hening. Detik-detik berjalan lambat. Sekarang giliranku, ujar Tuan Wiratama. Ia meletakkan kedua tangannya di sandaran kursi roda. Perlahan, sangat perlahan, ia berdiri, suara gesekan kecil terdengar. Napas Rangga tersangkut. Wajahnya memucat, matanya membelalak. Ia bangkit setengah, lalu jatuh kembali ke kursinya. Bos? Suaranya bergetar, Tuan Wiratama berdiri tegak. Tatapannya tajam, tak menyisakan ruang untuk dusta. Kamu datang dengan tawaran. Kamu mengira aku lemah. Kamu mengira aku tak punya pilihan. Rangga mencoba bicara, tapi kata-kata tak keluar. Tangannya gemetar hebat. Aku mengujimu, lanjut Tuan Wiratama. Bukan sebagai bawahan, tapi sebagai manusia. Aku melangkah maju. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku menatap Rangga tanpa takut. Kamu bilang ini demi kita, kataku pelan. Tapi nyatanya, kamu menyelamatkan dirimu sendiri. Rangga menunduk. Air matanya jatuh. Aku kepepet, katanya lirih. Kepepet tidak pernah membenarkan pengkhianatan, jawab Tuan Wiratama tegas. Apalagi menjual orang yang mempercayaimu. I am member Izirat Castle. Seorang staf masuk membawa berkas. Dokumen-dokumen itu berisi catatan kesalahan Rangga, rekaman percakapan, dan pengakuan tertulis. Semua rapi. Semua lengkap. Utangmu lunas, kata Tuan Wiratama. Tapi bukan tanpa konsekuensi. Kamu dipecat. Dan laporan akan berjalan sesuai hukum. Rangga bangkit, berlutut. Tolong? Oh ya. Ia menatapku dengan mata memohon. Aku menghela napas panjang. Dadaku sakit, tapi langkahku mantap. Aku sudah menolongmu, jawabku pelan. Dengan jujur. Sekarang, biarkan aku menolong diriku sendiri. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Rangga dibawa keluar. Tanpa teriakan. Tanpa drama. Hanya sisa-sisa ambisi yang runtuh. Tuan Wiratama menatapku. Kamu bebas memilih, katanya. Perlindungan penuh, atau pergi dan memulai hidupmu sendiri. Aku mengangguk. Air mataku jatuh, bukan karena kalah, melainkan karena akhirnya berani. Malam itu, aku berdiri di taman. Enggen Berambas Pelen. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasakan ruang di dadaku. Kebenaran memang menyakitkan, tapi ia juga membebaskan, dan aku tahu. Apapun pilihanku setelah ini, aku tak akan pernah lagi membiarkan siapapun menentukan nilai diriku. Pagi itu matahari terbit dengan cara yang berbeda. Cahayanya lembut, menyelinap melalui dedaunan taman, menyentuh wajahku seolah ingin memastikan aku benar-benar masih ada. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bangun tanpa rasa takut. Tidak ada langkah kaki yang membuatku terkejut. Tidak ada bayangan pengkhianatan yang mengejarku dari belakang. Tuan Wiratama menemuiku di teras belakang. Ia berdiri, tanpa sandiwara, dengan pakaian sederhana. Tak ada lagi jarak kekuasaan di antara kami. Hanya dua manusia yang sama-sama pernah terluka. Aku sudah menyiapkan semuanya, katanya tenang. Jika kamu ingin pergi hari ini,
perlindungan dan bekal sudah ada. Jika kamu ingin tinggal sementara, pintu juga terbuka. Aku terdiam. Pilihan itu nyata. Tidak dipaksakan. Tidak disertai ancaman. Dan justru karena itu, aku harus jujur pada diriku sendiri. Aku ingin pergi, jawabku akhirnya. Bukan karena marah. Bukan karena takut. Melainkan karena aku ingin kembali memegang kendali atas hidupku. Ia mengangguk, seolah sudah menduga. Keputusan yang berani. Aku mengemas barang-barangku dengan tenang. Koper yang sama, tapi perasaanku berbeda. Tidak lagi merasa sebagai barang titipan. Tidak lagi menunduk. Setiap langkah menuju gerbang terasa seperti menutup satu pintu dan membuka pintu lain, tanpa kepastian, tapi penuh harapan. Sebelum aku pergi, Tuan Wiratama menyerahkan satu amplop. Bukan ganti rugi, katanya. Ini modal. Untuk awal yang jujur. Aku menerimanya dengan tangan gemetar. Terima kasih. Karena tidak memanfaatkan keadaanku. Ia tersenyum tipis. Kekuatan sejati bukan saat kita bisa mengambil, tapi saat kita memilih tidak mengambil. Perjalanan keluar dari rumah itu terasa panjang, namun ringan. Di balik pagar besi yang kini terbuka lebar, aku menoleh sekali lagi, bukan untuk menyesali, melainkan untuk memastikan aku tak akan kembali sebagai orang yang sama. Beberapa bulan kemudian, aku tinggal di kota kecil. Aku kembali menjahit, kali ini dengan namaku sendiri tertera di setiap karya. Pelan-pelan, hidupku menemukan ritmenya. Tidak mewah, tapi jujur. Tidak sempurna, tapi milikku. Tentang Rangga, aku mendengar kabar secukupnya. Proses hukum berjalan. Ia harus menanggung akibat pilihannya. Aku tidak bersorak. Tidak juga bersedih berlebihan. Aku belajar satu hal penting. Memaafkan bukan berarti kembali. Suatu sore, saat aku menutup jendela bengkel kecilku, aku tersenyum pada bayanganku sendiri. Perempuan yang kutemui di sana bukan lagi istri yang ditukar demi keselamatan orang lain. Ia adalah seseorang yang pernah jatuh sangat dalam, dan memilih bangkit tanpa membawa dendam. Aku kehilangan banyak hal. Tapi aku mendapatkan kembali satu hal yang paling berharga, diriku sendiri, dan dari sanalah, hidupku benar-benar dimulai. Dari kisah ini, kita belajar bahwa hidup seringkali menempatkan kita pada pilihan yang tidak adil. Ada saatnya orang yang paling kita percaya justru menjadi sumber luka terdalam. Namun, kekuatan sejati bukan tentang seberapa lama kita bertahan dalam penderitaan, melainkan keberanian untuk berhenti ketika martabat mulai diinjak. Tidak semua pengorbanan adalah bentuk cinta. Tidak semua kasih layak dipertahankan. Dan tidak semua luka harus dibalas dengan dendam. Alia mengajarkan kita satu hal penting. Ketika kita berani memilih diri sendiri, jalan hidup akan menemukan arahnya. Meski pelan, meski tertatih, kejujuran pada hati selalu membawa kita pada pemulihan. Terima kasih sudah menyimak kisah ini hingga akhir. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan agar lebih banyak orang mendapat kekuatan dari kisah inspirasi ini. Aku pamit undur diri, dan sampai jumpa di video kisah inspirasi berikutnya.